Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, saya Sigit Yongki Wijaya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, yaitu tentang izhar halki. Apa itu izhar halki teman-teman? Izhar artinya jelas dan terang, sedangkan halki artinya tenggorokan. Apa maksudnya teman-teman? Izhar halki dikatakan izhar halki apabila nun sukun atau an, in, un bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu ada 6, seperti hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Maka cara bacanya dibaca dengan jelas dan terang. Seperti contoh berikut ini, yaitu contoh apabila huruf nun sukun bertemu dengan hamzah, ya, maka bacanya man azina, tidak dibaca man azina, tidak, salah. Atau dibaca sama-samar man azina, tapi dibaca jelas dan terang, ya. Karena nun sukun, ini nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, salah satu huruf izhar, ya. Jadi ini nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka dia dibaca jelas dan terang. Maka bacanya saya ulangi lagi, man azina. Contoh lagi, contoh huruf izhar yang kedua yaitu huruf H, ya. Huruf H. Nah, ini sama nun sukun, ini nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf H, ya. Huruf H. Nih, huruf H. Nun sukun bertemu dengan huruf H. Ini contohnya. Contohnya nih, saya kasih lingkari. Maka bacanya dijelaskan dan terang. In hakamta, ya. Bukan dibaca in hakamta, ya. Atau didengungkan in hakamta, tapi dibaca jelas dan terang. In hakamta, ya, tidak dipanjangkan, didengungkan atau disama-sama, tapi jelas dan terang. Contoh lain, ini adalah contoh dari yaitu harokat ya, bertemu dengan huruf H, ya. Fokus ke harokatnya ya teman-teman, ya. Kita fokus ke harokatnya, bukan di hurufnya, tapi di harokatnya. Tanun bertemu dengan salah satu huruf ke-6 ini, yaitu huruf H, ya. Ada H di sini. Maka bacanya jelas dan terang, ya. Tidak dibaca panjang, tidak dibaca dengung, ataupun tidak dibaca dengan sama-samar. Berarti bacanya seperti ini. Narun hamiyah. Ulangi lagi. Narun hamiyah. Tidak dibaca narun hamiyah. Salah ya teman-teman. Jadi intinya nun sukun atau an, harokat an, in, un bertemu dengan keenam huruf izhar tersebut, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, ha. Apabila di luar dari ini, maka dibacanya beda lagi teman-teman. Maka itu ada hukum-hukum tajwidnya tersendiri. Tetapi khusus untuk izhar halki, hurufnya cuma ada 6 teman-teman, ya. Cuma ada 6, ya, tidak lebih dan tidak kurang huruf 6 ini. Maka teman-teman harus ketika membaca Al-Qur'an lebih diperhatikan nun sukun an in un bertemu dengan 6 huruf izhar, maka dibaca dengan jelas dan terang. Oke teman-teman, saya akan berikan contoh satu huruf lagi dari salah satu huruf izhar ini, yaitu huruf ain, ya teman-teman, ya. Saya contohkan huruf ain, ya. Nah teman-teman, ini adalah contoh huruf ain, ya, dari salah satu huruf izhar yaitu huruf ain, yang mana nun sukun, ini nun sukun bertemu dengan huruf ain, ya teman-teman. Nah, ini nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf ain, ini huruf ain, maka bacanya jelas dan terang. Jelas dan terang. Min ilmin, ya, bukan min ilmin, tapi min ilmin.
Lanjutnya lagi, ini di sini mana teman-teman? Nah, di sini mana? Yang ini tanwin ya teman-teman. Ini harokat in bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf ain. Ya, maka bacanya tin aliyah. Kita baca dari fi jannatin aliyah. Tidak dibaca jannatin aliyah ya, tidak dibaca dengung atau disamarkan, tetapi jelas dan terang ya. Oke teman-teman, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman yang masih belajar membaca Al-Quran. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, nah, nantikan video selanjutnya. Kita akan belajar tentang ilmu-ilmu tajwid lainnya. Dan saya Sigit Yongki Wijaya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.